Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Semoga kalian hari ini tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan siap untuk mengikuti pembelajaran daring materi Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Kali ini pembelajaran daring hari ini bersama saya Pak Muhammad Raqib. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang Fathul Makkah. Kemarin kita sudah mempelajari pengertian dari Fathul Makkah dan juga peristiwa yang terjadi sebelum Fathul Makkah. Kemarin kita membahas tentang Bai'atur Ridwan, sekarang kita akan memasuki pada Perjanjian Hudaybiyah. Nah, bagaimana terjadinya Perjanjian Hudaybiyah dan apa isinya? Mari kita ikuti slide berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini kita agar tahu dan memahami bagaimana terjadinya Perjanjian Hudaybiyah dan apa isi Perjanjian Hudaybiyah serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Untuk itu, mari kita ikuti dan kita saksikan dengan seksama slide berikut ini. Ayo, kita lanjutkan materi kita Fathul Makkah. Kemarin kita sudah bahas tentang Bai'atur Ridwan atau Sumpah Setia Bai'atur Ridwan. Sekarang kita akan membahas sebab-sebab terjadinya Perjanjian Hudaybiyah. Sebab-sebab terjadinya Perjanjian Hudaybiyah yang pertama, setelah kaum kafir mendengar sumpah setia kaum muslimin, kaum kafir Makkah sangat ketakutan. Yang kedua, kemudian kaum kafir Makkah melepaskan Sayyidina Utsman bin Affan. Yang ketiga, kaum kafir Makkah mengirim seorang utusan bernama Suhail bin Amru untuk mengadakan perdamaian dengan Rasulullah. Yang keempat, Rasulullah menerima perjanjian damai tersebut dan perjanjian dilaksanakan di desa Hudaybiyah, dan akhirnya perjanjian tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Nah, bagaimana isi Perjanjian Hudaybiyah? Isi Perjanjian Hudaybiyah yang pertama, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Atau hal ini disebut dengan nama genjatan senjata. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Makkah untuk berhaji dan umroh pada tahun ini. Namun, untuk tahun depan diperbolehkan. Nah, ketika berhaji dan umroh, kaum muslimin tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah agar dikembalikan. Yang keempat, kaum muslimin yang datang ke pihak Quraisy tidak dikembalikan. Kelima, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum kafir Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak tersebut merupakan bagian dari pihak tersebut. Nah, demikian isi dari Perjanjian Hudaybiyah. Sekilas kita akan melihat bahwa isi Perjanjian Hudaybiyah tersebut sangat merugikan kaum muslimin. Padahal Perjanjian Hudaybiyah tersebut memberikan keuntungan bagi kaum muslimin. Apa saja keuntungannya? Kita cek slide selanjutnya.
Keuntungan perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin, yang pertama, dengan adanya perjanjian gencatan senjata atau tidak saling menyerang, kaum muslimin menjadi bebas berdakwah ke seluruh jazirah Arab tanpa takut untuk dihalangi. Yang kedua, dengan diperbolehkannya berhaji dan umroh, ini berarti kaum Quraisy mengakui adanya agama Islam dan kaum muslimin. Yang ketiga, butir perjanjian Hudaybiyah yang keempat memberi peluang kepada Rasulullah untuk memperkuat iman kaum muslimin, karena orang yang kuat imannya tidak mungkin bergabung dan kembali dengan kaum kafir. Yang keempat, kabilah-kabilah yang ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak takut dihalangi dan diancam oleh kaum kafir Quraisy. Nah, itu keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin. Selanjutnya, kenapa sampai terjadi Fathul Makkah? Fathul Makkah terjadi yaitu ada penyebab utamanya, yaitu adalah pelanggaran kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kenapa mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah? Kita lihat, ketika perjanjian Hudaybiyah berjalan 2 tahun, kaum kafir Quraisy ternyata melanggar perjanjian tersebut, yaitu ketika mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah yang telah masuk Islam. Bani Bakar dan Bani Huza'ah selalu bermusuhan. Setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, Bani Huza'ah menyatakan masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Ketika mendengar Bani Huza'ah masuk Islam, Bani Bakar marah dan meminta bantuan kepada kaum Quraisy untuk menyerang Bani Huza'ah. Mereka menyerang Bani Huza'ah di Al-Watir, yang menyebabkan beberapa orang Bani Huza'ah wafat. Kemudian, utusan dari Bani Huza'ah tersebut melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah, bahwa kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah karena ikut dalam penyerangan terhadap Bani Huza'ah. Bani Huza'ah dikepung selama 3 hari. Beberapa orang Bani Huza'ah meninggal karena penyerangan tersebut. Mendengar laporan tersebut, Rasulullah segera menyiapkan 10.000 orang pasukan untuk membantu Bani Huza'ah. Kaum Quraisy yang mengetahui hal tersebut merasa ketakutan. Mereka menghentikan bantuan kepada Bani Bakar. Rasulullah juga menyampaikan pesan kepada kaum Quraisy yang berisi: 1. Kaum Quraisy membayar diat atau denda. 2. Kaum Quraisy memutuskan hubungan persekutuan dengan Bani Bakar. 3. Kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Ternyata, kaum Quraisy memilih pilihan ketiga. Ini berarti kaum muslimin akan mengamankan kota Mekah. Kaum Quraisy pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memohon maaf dan memperbarui perjanjian dengan kaum muslimin. Namun, usaha mereka tidak berhasil karena Rasulullah menolak permohonan untuk memperbarui perjanjian. Ini berarti kaum muslimin telah siap mengamankan kota Mekah. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mencermati apa yang telah tadi Pak Ragib sampaikan. Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan esok hari kita bisa mengikuti pembelajaran daring lagi. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita ikut terlibat dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Dan jangan lupa tetap rajin belajar meskipun pembelajaran kita tetap dalam keadaan daring. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.